Tapi, konsekuensi dari mempelajari ilmu hitam ini adalah si pengguna bisa berubah bentuk menjadi bermacam-macam binatang ya teman. Binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alan Swandi 12. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang mitos-mitos hantu jadi-jadian yang berasal dari daerah Lombok ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share jika menurut kalian informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya juga. Hantu yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Tahu Sela atau Sela. Dan seperti apakah hantu tersebut? Langsung saja ke pembahasan. Daerah Lombok terkenal dengan keindahan alamnya ya teman-teman, mulai dari pegunungannya, Gunung Rinjani, terus 3 gilinya yang sudah terkenal, Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno, dan masih banyak lagi. Tapi di samping itu, daerah Lombok ini juga mempunyai kisah seram atau mitos seram seperti daerah-daerah lainnya ya teman-teman. Jika di daerah Bali, ada hantu jadi-jadian yang namanya Lea. Di daerah Kalimantan ada yang namanya Kuyang. Nah, di daerah Lombok ini nama hantunya adalah Tahu Sela atau Sela. Sela adalah sebutan bagi orang yang mempelajari ilmu hitam di daerah Lombok ya teman-teman. Dan Tahu Sela ini adalah manusia biasa seperti kita. Pada zaman dahulu kala, ilmu hitam ini dipelajari oleh orang-orang di daerah Lombok untuk unjuk kekuatan kepada pihak lain dan juga digunakan sebagai alat melindungi diri pada zaman dahulu ketika sering terjadi peperangan. Tapi konsekuensi dari mempelajari ilmu hitam ini adalah si pengguna bisa berubah bentuk menjadi bermacam-macam binatang ya teman. Binatang atau hewan, entah itu kucing, anjing, lalat, nyamuk, burung, koruptor, mantan, tukang ngutang. Koruptor sama mantan itu binatang atau hewan ya? Ya udahlah terserah. Selain bisa berubah wujud menjadi berbagai macam binatang atau hewan, Sela ini juga bisa terbang ya teman-teman. Wow, terbang. Dan kebanyakan Sela pada umumnya sifatnya itu biasanya agak sedikit buruk ya, dimana kebiasaan mereka ini suka meneror orang lain dan juga suka menakut-nakuti orang lain ya teman-teman. Untuk mempelajari ilmu Sela ini sendiri ada 2 cara ya teman-teman. Yang pertama, seseorang bisa mempelajari ilmu hitam ini dari orang lain yang memang sudah ahli atau sudah menguasai ilmu Sela ini ya teman-teman. Dan yang kedua, ilmu Sela ini biasanya datang dari keturunan, entah itu orang tua mereka, ibu, bapak mereka, atau kakek nenek mereka memang sudah menguasai ilmu hitam ini atau ilmu Sela ini teman-teman. Jadi mereka orang tua mereka mewarisi kekuatan mereka atau keahlian mereka kepada anak cucu mereka. Jika ilmu ini datangnya dari keturunannya atau diwarisi dari keluarganya, maka yang menerima ilmu hitam ini biasanya adalah orang yang sangat disayangi oleh orang tuanya. Contohnya misalnya kan, dalam satu keluarga adakah mereka mempunyai 3 orang anak, dan salah satu dari mereka adalah anak yang paling disayangi oleh orang tuanya. Maka anak yang disayangi oleh keluarga tersebut yang akan dijadikan atau yang akan mewarisi ilmu Sela ini. Dan jika anak tersebut sudah dirasa siap untuk menerima ilmu hitam ini, maka prosesi awalnya konon katanya ya, ini katanya teman-teman, prosesi awal untuk membentuk atau merubah seseorang menjadi Sela adalah dengan cara si anak tersebut dilangkahi sebanyak 3 kali oleh orang tuanya. Dan kebanyakan hantu-hantu pada umumnya ya teman-teman, Sela ini beroperasi pada malam hari. Ya seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, Sela ini mempunyai kekuatan bisa merubah bentuk menjadi berbagai macam binatang dan bisa juga terbang. Pernah nonton video yang viral beberapa saat lalu yang ada anjing yang dikubur hidup-hidup di daerah Lombok tersebut? Konon katanya anjing itu adalah jelmaan seorang anak SMP yang baru mempelajari ilmu Sela ya teman-teman.
Terlihat anjing tersebut sangat tidak berdaya, merintih kesakitan seperti meminta tolong ya teman-teman. Nah, masyarakat di sana mempercayai anjing itu adalah jelmaan dari seorang anak SMP. Dan pada akhirnya anjing tersebut dikubur hidup-hidup oleh masyarakat setempat. Kasihan kan? Konon katanya Sheila ini sangat suka dengan bau kotoran manusia teman-teman, dan juga sangat suka dengan bau jenazah atau bau mayat orang yang baru saja meninggal. Bahkan katanya lagi Sheila ini suka memakan kotoran. Di penciuman mereka, kotoran ini tercium seperti buah nangka yang sedang matang. Begitupun bau mayat yang baru meninggal ini teman-teman, baunya itu sangat khas bagi mereka. Nah, maka dari itu jika ada orang yang meninggal di daerah Lombok Tengah, makamnya itu akan dikelilingi dengan percikan-percikan air yang sudah dimantrai, entah itu dengan mantra-mantra yang lainnya atau mungkin dengan ayat-ayat Al-Quran ya teman-teman. Tujuannya di sini adalah supaya pada saat malam hari nanti si tahu Sheila ini tidak bisa menemukan letak lokasi makam orang yang meninggal tadi ya teman-teman. Karena Sheila ini konon katanya suka menggali makam orang yang baru saja meninggal. Saat makam ini sudah dipagari dengan mantra-mantra, pada malam harinya Sheila ini hanya akan mencium bau mayat tersebut ya teman-teman. Tapi mereka tidak bisa menemukan di mana letak lokasinya. Dan mereka bingung, baunya menyengat sekali tapi tidak bisa menemukan lokasi makam tersebut. Nah, maka dari itu sebelum keluarga si jenazah meninggalkan makam, keluarganya akan memercikan air-air yang sudah dimantrai mengelilingi makam keluarganya. Nah, dan katanya lagi untuk mengetahui bahwa seseorang itu adalah Sheila atau bukan, konon katanya ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama, tatap matanya. Jika pada saat kita saling menatap mata terus dia menunduk, nah patut diduga dia itu mungkin adalah seorang tahu Sheila. Tapi kita tidak bisa langsung menuduh ya, ini cuman kemungkinan. Dan yang kedua, Sheila ini atau tahu Sheila ini tidak suka tempat terang pada malam hari. Kayak cowok yang jemput cewek depan gang aja nggak suka tempat terang, sukanya tempat gelap-gelap. Ngomong-ngomong sorry ya guys, panas ini. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah biasanya ini dialami oleh pemuda-pemuda cowok yang pergi ngapel ke rumah pacarnya teman-teman, atau dalam bahasa Lomboknya adalah midang. Ngapel dalam bahasa Lombok itu adalah midang ya teman-teman. Nah, biasanya kalau seorang cowok ditanyai oleh pasangannya, pacarnya, atau mungkin entah itu ditanyai oleh orang tua si pacar, biasanya ditanya seperti ini teman-teman, apakah kamu berani pulang nak malam-malam seperti ini? Nah, itu juga patut diduga mungkin kamu mau diantarin sama si pacarmu supaya kamu tidak diapa-apain di tengah jalan nanti ya. Biasanya seperti itu. Dan lagi-lagi konon katanya lagi, jika seorang yang mempelajari ilmu hitam ini atau ilmu Sheila ini akan meninggal, dia tidak akan meninggal sebelum lidahnya menyentuh tanah ya teman-teman. Tanah, bukan keramik atau marmer ya teman-teman. Tanah, bener-bener tanah. Mereka tidak akan meninggal sebelum lidah mereka menyentuh tanah. Itu katanya, mitosnya. Tapi jangan takut teman-teman ya. Jika ada di antara kalian yang ingin berkunjung ke Lombok, mungkin ingin liburan atau mungkin ingin melakukan sesuatu di Lombok, jangan takut. Mungkin selak-selak Lombok pada saat ini sudah pensiun ya teman-teman. Mereka sudah bertobat karena berhubung di Lombok sekarang sudah dibangun. Saya rasa mereka semua sudah bertobat ya teman-teman. Jadi
Bahkan mungkin malu untuk menampakkan diri teman-teman, karena ya di zaman modern ini mungkin ya seiring berjalannya waktu ilmu hitam seperti ini sudah tergerus dengan eh, teknologi modern. Kalau pada zaman dulu kita bertemu dengan Sela ini, ya mungkin bisa jadi kita lari tunggang langgang atau lari terbirit-birit. Tapi kalau pada zaman sekarang ini kita bertemu dengan Sela ini, ya bisa jadi kita ngajakin dia selfie, cekrek, itu kan? Ya intinya selalu berdoalah teman-teman, semoga kita tidak menemukan hal-hal aneh atau hal-hal berbahaya yang bisa merugikan kita semua ya. Oke, segitu saja video dari saya kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video. Capek juga, panas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Dan terima kasih sudah menonton video ini.